Masjid Al-Abbas, Kota Taif. Ada madu asli, ada buah delima, ada buah delima hijau, ada buah bir. Ya ini saya nggak tahu nama buahnya. Ya. Oh, kasir. Selamat siang. Halal. Nunggu sini ya. Yeah. Kita nunggu sini dulu. Nunggu kumpul. Kita nunggu. Manduk. Oh, segera. Terus berbaris. Oke. Oh, Ka'bah, gelap Ka'bah original, Masya Allah. Marhaba. Marhaban Allah salam. Kiswa kalam. كان شنجيني يا جميل انا ما رضيتش اكلمه بالشغويه انا قبضيه اصلي تراكز اصلي احنا من اسمع ini surah kita sama شغويه هذا حلال دي شغويه لسه Pak ningan jalan Pak. Ningan jalan Pak. انا ما شغويه كلمه Masjid Ibnu Abbas, Kota Taif. Masya Allah, bangunan megah. Kota Taif, pusat kota. Kita kumpulnya sana lagi. Mas, anu berapa Pak? Agar hari ini 10 rial. 10 rial. 10 rial. 10 rial. 10 rial. 10 rial. Nanti aku. 10 rial. Nah, Bang. Ini 100.000. Lagi. Murah. 100.000. Anies Baswedan. Masjid Abdullah Ibnu
bin Abbas, Abdullah Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas di kota Thaif. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tolong yang ini diputus untuk lewat. Tolong yang ini diputus untuk lewat. Bapak Ibu jamaah umrah Isra Baitullah yang semoga senantiasa dan selalu dirahmati Allah. Amin. Pada hari yang istimewa ini, masalah di belakang ibu bapak ini, tembok-tembok ini ada salah satu makam sahabat Nabi yang sangat jenius, yang sangat cerdas, yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas rahimahullah itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Itu putranya pamannya Nabi yang bernama Abbas. Dia dinamakan Ibnu Abbas. Di Klaten, Jawa Tengah, Bapak Ibu, ada sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT yang namanya Ibnu Abbas. Itu diambilkan dari nama sahabat Ibnu Abbas. Itu seorang sahabat yang sangat cerdas sedari kecil, Bapak Ibu. Dia mendapatkan satu doa yang sangat istimewa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Abbas lahir, yakni ketika 3 tahun sebelum Hijriah, sebelum Ibnu Abbas rahimahullah itu, sebelum Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu disusui oleh ibunya, dia dipangku oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibisikkan ke dalam telinganya, didoakan yang antara lain isi doanya, ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi ahli tafsir Al-Quran nomor 1 di dunia. Dijadikan apa Bapak Ibu? Dijadikan ahli tafsir Al-Quran nomor 1 di dunia. Dan betul doa Rasulullah SAW itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia sekolah SD 7 tahun atau 8 atau 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal alif lam mim dzalikal kitab, tidak hanya itu, tapi namun menguasai maksud dan tafsir kandungan apa itu Al-Quran. Sehingga meskipun masih kecil, ketika 13 tahun kemudian Rasulullah SAW wafat, berarti kira-kira si anak ini umurnya baru sekitar 15-an sampai 17-an tahun. Kemudian kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal sampai Umar bin Khattab dan seterusnya. Maka meskipun Ibnu Abbas itu masih kecil, seringkali dijadikan rujukan pertanyaan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, oleh sahabat Umar bin Khattab ketika beliau memegang pucuk pimpinan umat Islam. Artinya memang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang sungguh sangat jenius dan sangat cerdas. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa membaca sirah atau sejarah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini bisa melalui internet. Yang akan saya sampaikan di sini, kita sebagai jamaah umrah Isra Baitullah yang menjadikan sekolah wasilah tarbiyah yang sangat dahsyat bagi ibadah haji maupun umrah kita adalah bagaimana kita meniru apa yang telah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ternyata dalam riwayat Rasulullah SAW itu ada sekitar 2.500 sahabat. Saya ulangi, ada sekitar 2.500 sahabat itu yang didoakan Rasulullah
menjadi seseorang yang mempunyai spesialisasi di bidang tertentu. Antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Didoakan oleh Rasulullah menjadi apa? Seorang ahli tafsir Al-Quran nomor 1 di dunia yang menjadi rujukan umat Islam sampai hari kiamat. Pertanyaannya Bapak Ibu, bolehkah kita mendoakan anak kita, mendoakan cucu kita, mendoakan anaknya cucu, mendoakan cucunya cucu menjadi ahli tafsir nomor 1 di dunia Bapak Ibu? Boleh. Boleh ngomong badan? Kira-kira Allah mampu memberikan jawaban, mampu mewujudkannya Bapak Ibu? Karena kita hidup di akhir zaman yang kekurangan ahli tafsir Al-Quran. Dan itu mari kita cukupi dengan melahirkan anak atau cucu, anaknya cucu atau cucunya cucu, hasil doa-doa panjenengan selama kita beribadah umrah di tanah suci. Alhamdulillah bagi panjenengan yang belum dikaruniai anak momongan, belum dikaruniai anak kandung maksud saya, belum punya anak, belum menikah atau ingin punya anak lagi misalnya, bolehkah sebelum nun sewu berhubungan suami istri memohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon anak yang pertama kali ini misalkan laki-laki, jadikanlah seperti Ibnu Abbas bahkan 10 kali lipatnya. Boleh nggak Bapak? Pernah berdoa seperti itu Bapak Ibu? Nah, dicoba. Kalau Allah nanti ijabah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka bagi Allah itu mudah sekali. Panjenengan akan mempunyai anak atau cucu atau anaknya cucu atau cucunya cucu sekelas Ibnu Abbas bahkan 10 kali lipat, karena untuk melibas perkembangan zaman, karena untuk memenuhi tuntutan zaman saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi mendengar orang-orang Arab saja terkenal dengan Anies Baswedan. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak kenal sama Anies Baswedan ya? Artinya apa? Supaya ziarah di sini tidak sia-sia. Kita pergi ke tanah suci, pulang membawa oleh-oleh yang sangat luar biasa. Bukan kurma maksudnya, bukan zam-zam, namun oleh-oleh anak keturunan yang cerdas seperti Ibnu Abbas 10 kali lipatnya. Mumpung masih di tanah suci Bapak Ibu, mohonlah kepada Allah. Saya juga meminta, istri saya juga meminta, baik untuk anak saya, untuk cucunya cucu, anaknya cucu, dan seterusnya. Kalau nanti Allah ijabah, suatu saat Bapak Ibu memiliki cucu atau cicit seperti itu, maka pahalanya mengalir karena itu buah dari doa-doa panjenengan. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah hasil doa ayahnya yang namanya Ibrahim. Ayah di sini adalah tidak harus ayah langsung, tapi ayah keturunan. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW ada 18 keturunan. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan, anak saya ini adalah berkat doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Sehingga misalnya Bapak Ibu tidak punya keyakinan kalau mendoakan anaknya karena anaknya sudah besar-besar, merasa tidak yakin, ya udahlah doakan cucunya. Kalau cucunya kita itu beling gitu, kalau tidak, ya doakanlah anaknya cucu, cicit. Yang kita yakin kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, intinya adalah kita memohon anak keturunan misal seperti Ibnu Abbas atau yang lain sahabat Nabi yang Bapak Ibu sukai. Misalkan Bapak Ibu menginginkan anak keturunan yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, mintakanlah kepada Allah 10 kali lipatnya. Insya Allah akan ijabah. Apalagi Bapak Ibu sebagai wahullah, sebagai utusan Allah, yaitu sebagai muktamir, sebagai orang yang berguna. Allah, Bapak Ibu mari jangan sampai lewatkan kesempatan kita di tanah yang berkah ini dengan memohon, membawa oleh-oleh kepada Allah, doa. Nanti insya Allah meskipun suatu saat kita sudah meninggal, belum mampu melihat, belum diberikan kesempatan untuk melihat hasil doa-doa itu, yakinlah
kita akan mendapatkan pahala yang tak terbatas, sehingga dengan doa itu mampu menjadikan tiket kita masuk ke dalam Jannatul Firdaus bersama keluarga besar. Allahumma amin. Mari kita berdoa untuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sahabat kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, sehingga doa-doa kita ini hanya sebagai tambahan kecil saja. Demikian sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus belajar memajadian tanah suci ini dengan banyak berdoa, sesuai dengan sebelum kita merubah nasib diri kita, nasib suami kita, istri kita, anak keturunan kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masihlah tarbiyah yang sangat dahsyat. Nih di sebelah kiri ya Masjid Adas yang dulu di sini dikunjungi oleh sahabat ya namanya Adas. Pada waktu itu beliau Nasrani itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti di sebelah kanan saya, di sebelah kanan kita ini ada namanya Masjid Cook ya. Nah ini Masya Allah. Ini di sini beliau bersandar dulu tatkala beliau dilempari oleh orang-orang yang ada di sekitar Taif ini. Masjid Cook. Ini namanya Masjid Cook, okay? Ya. Yang tadi itu di Bapak. Yang rata lagi. Ya. Masjid Cook namanya, dulu tempat beliau bersandar tatkala kena luka dilempari sama orang-orang Taif. Ya, jadi orang-orang pemuda-pemuda Taif dulu sempat Nabi kita dilempar sampai bercucuran darah kaki beliau di situ ya, di masjid yang tadi itu. Nah, sampai sempat darah kaki beliau menetes di tempat itu. Ya, makanya dulu Rasulullah SAW sempat merasakan kesedihan juga dan kala diusir oleh orang-orang Taif yang ada di sini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang ini kita langsung beranjak ke Retak Gantung. Ya. Kita ke Retak Gantung dulu ya, karena satu arah Ustaz. Kita ke Retak Gantung, nanti setelah ke Retak Gantung biasanya ke parfum dulu biar searah, parfum terus matam itu. Oh begitu. Ntar habis duhur itu kadang susah. Terus gitu. untuk ke ininya, Retak Gantungnya? Iya terakhir kan setelah zuhur. Iya. Gitu. Coba. Soalnya kalau udah tadi sepakat sama sopir satu. ya dia tahu udah. Oh iya kalau begitu. Soalnya sering gitu. Siap. Kalau Oh ya, jadi ini ada perubahan rute kita. Sekarang kita langsung ke tempat penyaringan atau pembuatan parfum Bapak Ibu nggih. Ya, jadi di sana nanti kita bisa diajarkan bagaimana bentuknya, caranya pelaksanaan bentuk cara pengolahan bunga mawar itu menjadi minyak wangi, ya, menjadi kasturi, menjadi parfum. Di situ nanti ada tutorialnya, ya, cara-caranya nanti kita insya Allah akan diajari, ya, insya Allah. Air laut, Ustaz. Tadi airnya itu disulit dari Jeddah, ya, di Laut Merah.
disuruh dari sana menggunakan pipa ya, dan itu yang digunakan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan maupun untuk menjadi Kanan jalan ini bukan karak, ini mobil. Bukan karak itu mobil. ya. Ini jembur. Jadi seperti inilah parkiran di sini Bapak Ibu, walaupun bagaimanapun mewah dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi harapan Nabi kita setelah beliau ditinggalkan oleh istri dan paman beliau, supaya di kota Taif ini adalah bisa menerima ajaran Allah ya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ternyata terjadi penolakan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang tidak bisa disangka oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau juga sedih ya pada waktu itu. Dan beliau di sini Bapak Ibu cuma 10 hari saja berdakwah di sini. Setelah tidak ada orang-orang Taif yang mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, masuk Islamnya, beliau kemudian kembali lagi bersama sahabatnya untuk kembali ke Mekah ya, yaitu di tempat tinggal beliau yang ada di Mekah bersama para sahabatnya. Dan Bapak Ibu, nah ini tower air yang besar Bapak Ibu yang kita lihat di depan tadi ya. Ini berapa juta liter ini kan? Masya Allah, besar sekali. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita terakhir insya Allah setelah kereta gantung, kemudian kita setelah kita nanti di Mawar, kita akan makan siang. Insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu nggih. Ya, di tempat kita ini ada wisata, kalau kita itu biasa kita sebut rona-rona ya. Nah, di sini ada tempat wisata juga, tapi digunakan hanya malam saja Bapak Ibu. Kalau siang hari seperti ini sepi ya. Biasa kalau malam ini kayak kota besar ya, rekreasi terutama pribumi dan orang-orang luar juga biasa dipenuhi pada waktu malam harinya. Di sebelah kiri kanan kita ini Masya Allah ya, tempat wisata yang digunakan sama pribumi yang ada di kota Taif ini dan maupun yang di luar. Yang di di Kajirona ya. Di Jirona mau di Kampung Manazir ya, nanti kita lewati di termasuk ini dekat dengan ini, tapi di sebelah barat bawah termasuk gunung-gunung yang besar ini semuanya besar yang karena begitu besarnya Nabi kita ditawarkan mau dihancurkan untuk menghapus orang-orang yang belum makan, tapi kan beliau juga ingin seperti itu. Di bawahnya ini ada Kampung Manazir, ada asal-asal nanti dikatakan, tapi ini khusus. Wow, luar biasa.
menjadi minyak wangi. Mata kita itu kalau melihat yang hijau-hijau menjadi nyaman ya Bapak Ibu ya. Senang ya Bapak Ibu ya. Kalau di Wonogiri naik beripat nyaman duit itu ya hijau. Mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Dan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam sekitar yang kita jumpai Bapak Ibu. Sehingga di Esal Baitullah juga diajarkan kalau Bapak Ibu mengikuti sekolahnya dengan tertib. Ketika kita tiba di suatu tempat Bapak Ibu, misalnya ada perkebunan anggur yang sangat luas, yang sangat luas, yang sangat subur, kita berhenti di situ. Kita mohon kepada Allah semoga kita dan anak cucu kita juga diberikan kebun kurma, kebun anggur yang sangat luas, bahkan 10 kali lipatnya untuk kemaslahatan manusia. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Seperti Rasulullah juga membaca ayat Al-Quran, atau kita pun kalau membaca Al-Quran kemudian ketemu ayat-ayat yang menggambarkan keindahan surga, maka berhentilah untuk memohon, ya Allah berikanlah surga ini kepada aku dan keturunanku. Karena kita ittiba Rasulullah SAW. Ketika kita membaca ayat Al-Quran yang di situ isinya adalah kengerian, kedahsyatan neraka, berhenti dulu, mohon perlindungan Allah supaya kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari api neraka. Cuma permasalahannya kita paham atau tidak pas membaca itu Bapak Ibu. Kebanyakan paham apa mboten? Oh, dan pelatih belas power kayak betul. Pokoknya kita terus belajar, okay? Terus belajar. Saat ini kita berada di Taif, okay? Di Taif itu yang seharusnya ini sudah nggak ada Taif itu. Karena ketika Rasulullah berdakwah kemudian ditolak dengan tolakan yang sangat menghinakan, dilempari batu itu, Rasulullah mengeluhkan kelemahannya kepada Allah. Kemudian Allah mengutus Jibril. Kemudian Allah memerintahkan 2 malaikat penjaga gunung yang ada di kanan kiri kota Taif itu, yang siap melaksanakan tugas yang akan disampaikan atau diberikan Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat itu geram melihat kekasih Allah di belakang, seperti hampir-hampir saja kedua gunung itu akan diangkat untuk ngebeleki penduduk Taif yang durhaka kepada Rasulullah. Namun Rasulullah SAW itu sangat lembut hatinya. Rasulullah senantiasa berharap semoga kelak dari keturunan Taif ini adalah ada banyak anak-anak yang soleh dan solehah. Akhirnya kemudian beberapa tahun kemudian para syuhada Uhud itu berasal dari anak-anak Taif. Kita lanjutkan sebelum kita jadwal masuk ke ruangan. Mari Bapak Ibu. Kita masuk ke ruangan. Dia nampung ke dia nampung. Kita ini diberikan pemahaman, diberikan penjelasan terkait tentang bagaimana pengolahan cara membuat. Monggo Bapak Ibu, kita berkumpul, kita sekolah. Emang ini loh. Masih butuh proses. Ya ini kok nggak buat ya? Apa namanya medianya doang sebagai biar Bapak tahu. Alu ada lumpang. Ya, jadi ini adalah sebagai anunya doang, gambarannya doang. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Ini benar makan dulu. Oke. Bawang minum. Minum. Bawang. Madinah. Allah. Madinah.
itu lama Bu. Bisa 2 hari. Berapa harganya? Mama. 12 Makkah Madinah Raubah Hajar Aswad Kiswah 1 10 rial box 100 box 100 50. Ayo asli. Ini fi 30 small. 30. Hah, 30. Nah, 30. Campur nih Bu 100. Campur 112 Makkah Madinah Raubah Hajar Aswad. Raubah 10 rial. Raubah. Hina. Raubah. Bismillah. Sampai. Ayo yang mau روضة 10 ريال مكة حجر أسود كسوة حجر أسود هذا بوكس بسم الله 12 سورة شابون 12 سورة هذا حجر أسود كسوة Ya, minyak wangi سورة 12 حجر أسود هذا مدينة Anu anak kayak sing nyempit anu. Kalau motor kita kan ke arah kanan ke kiri nih. Itu yang lurus ada. sebelah mana? Biasa. Sabar Bapak Ibu, tolong nanti dihabiskan sampai ya, biasanya yang paling alim makan itu ini lalu kayu bangkas Pak ini nih bang Jaman ini Bismillah serbu. Masya Allah, sedang menunggu hidangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajatan untuk SL Baitullah, semoga semuanya bisa disegerakan haji. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sedang mengantri untuk masuk atau naik kereta gantung kota Thaif, Arab Saudi. Masya Allah, ini bersama jamaah yang nggak sabar lagi mencoba kereta gantung yang ada di kota Thaif. Masya Allah. Kantong ya Ustaz. Baik. Kita lagi di mana? Kita lagi di Thaif, di kereta gantung. Masya Allah. Yuk. Sahabat SL Baitullah yang sehat-sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini saya berada di atas Bukit Thaif, naik kereta gantung bersama dengan Mbah Karto. Dari mana, Mbah? Dari Temon Simo Boyolali, Jawa Tengah. Gimana kesan-kesannya ikut umroh ini, Mbah? Alhamdulillah, saya bersyukur bisa datang ke menengok Baitullah. Ini di atas gunung apa, Mbah? Thaif. Ini ada di Gunung Thaif. Saya naik kereta gantung. Melihat kondisi sekitarnya gimana, Mbah? Kesannya, Mbah? Sana yo, alhamdulillah sangat menguntungkan bagi saya ini. Masya Allah. Menguntungkan untung apa nih, Bu? Untung pengalaman ya, Pak ya? Menguntungkan pengalaman saya. Untungnya tangguh.
Kita lagi di mana? Kita lagi di Thaif di Kereta Gantung. Masya Allah. Oke. Masya Allah, kita sedang naik. Masya Allah. Masya Allah. Dadah, selamat tinggal. Alhamdulillah, kita sedang mengantri untuk masuk atau naik kereta gantung kota Thaif, Arab Saudi. Masya Allah, ini bersama jamaah yang nggak sabar lagi mencoba kereta gantung yang ada di kota Thaif. Masya Allah. Ayo, ayo. 6 orang. Awas. 6 orang. Ada mana tiket? Masya Allah. Baitullah, Ustaz Marjul luar biasa, Ustaz Khairul luar biasa, Ustaz Azhar luar biasa, Ustaz Iman dan lain sebagainya. Alhamdulillah.